Selamat malam. Oke, malam bro. Malam. Selalu tag malam-malam. Iya, kembali lagi tek malam. Kebiasaan. Lelaki malam. Bukan kupu-kupu malam kan? Kan kalian ini berdua ini kan masih sama saya sih. Sama saya juga masih belum married ya. Iya, iya. Nah, gua kemarin tuh mikir ada sempat terlintas di pikiran gua. Ya. Lebih baik siap dulu atau nikah dulu. Oke. Ya, karena kan yang berdasarkan pertanyaan gua sering nanya ke teman-teman ya. Iya. Teman-teman gue yang lain, mereka yang udah nikah ataupun yang belum nikah. Ada juga yang umurnya lebih tua, cuma dia belum nikah gitu loh. Kan pilihan macam-macam lah ya Iya, orang. iya. Macam-macam, ada yang mereka sudah nikah dari kecil lagi. Dari muda gitu ya. Umur 22, 23 udah nikah. Gitu. Ada juga yang sampai umur 30-an itu masih belum nikah. Oke. Nah, itu macam-macam alasannya. Ada yang belum siap finansial. Rata-rata sih belum siap finansial ya. Belum siap finansial, ada yang mungkin masih belum siap mental, dibilang. Karena mental jadi orang tua itu beda, dibilang gitu. Ada juga yang belum siap menerima pasangannya. Ada juga yang belum belum siap terima keluarga pasangannya. Ada lagi juga yang harus masalah keluarga, permasalahan masalah keluarga ya. Iya, iya. Misalnya nunggu kakaknya atau gua takut punya trauma gitu ya. Iya, iya. Ada juga yang punya trauma kan, Iya, memang, macam-macam. memang. Itu memang. Ada juga yang ya macam-macam lah, macam-macam. Nah, menurut kalian, pandangan pribadi aja, menurut kalian itu kalian pilih yang mana? Yang siap dulu baru menikah atau nikah dulu kemudian ngejar karir sama-sama, ngejar kesuksesan finansial sama-sama? Seiring berjalannya waktu, tambah dewasa dan mereka bisa menyikapinya itu. Ya menurut kalian gimana? Dari ini dulu nih, Iya. yang barangnya udah lama nggak dipakai. Karena lu kan senior. Oke. Ya. Silakan. Lanjut. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi gini. Kalau kita ngomong masalah nikah itu lebih private ya. Kita bilangnya lebih private. Karena itu nyentuhnya adalah diri kita pribadi masing-masing ya kan. Lo, gua sama si Monda juga sama lah. Cuma kan dalam artian kalau aku berpikir bahwa nikah itu kan sebenarnya bukan nikahnya gitu loh. Kita tuhnya itu bukan nikahnya, prosesnya ya enggak sih? Prosesnya menuju nikah itu pasti kalian rasain sendiri lah. Yeah. Gue gak usah ngomong lah, kalian pasti merasa menuju proses itu agak lebih, mungkin di awang-awang kita awal lebih gampang. Jadi pas mendekati proses tersebut susah. Ya. Kalau kita bilang gini, aku punya suatu gambaran bahwasanya target nikah kapan? Ada kan pasti. Gue laki-laki ya, gue punya pasti pandangan kapan gue harus nikah, gitu. Dan gue deket dengan seseorang dan gue harus menjalani proses tersebut, otomatis sudah menentukan semuanya itu dari awal. Karena kita dalam artian dengan kita sudah dewasa gitu loh, bukan lagi remaja ke dewasa, tapi dewasa ke proses yang lebih matang lagi. Nah, pasti otomatis kita bilangnya bahwasanya akan dikejar. Pasangan kita akan bilang kapan kita nikah, ya. Proses itu pasti ada. Jadi kalau gue yang mengalami sendiri dalam proses itu, gue juga mikir gitu loh, proses itu kapan gitu loh. Untuk meyakinkan pasangan kita sendiri juga lebih susah gitu loh, ya. Contohnya bagi gue, bukan gue berarti akan menunda proses tersebut. Nikah gue undur lah, gue mikirin karir lah. Gue belum siap nih, ya enggak. Tetapi memang dalam artian di keluarga gue itu adalah anak terakhir dan gue masih punya kakak. Jadi kita berdua bersaudara lah. Ya kan? Jadi kalau kami itu punya di adat kami di Jawa itu intinya jangan melangkahi kakak tertua. Apalagi tertua gue itu ada perempuan. Nah, gitu. Dan gue harus menunggu dia dalam artian prosesnya, dalam artian kalau dia udah siap untuk nikah dan dia akan nikah, gue juga punya gambaran dong kapan akan nikah. Nah, saat dia sudah mulai proses tersebut dan dia nikah, dia bisa berkeluarga dengan baik, gue selanjutnya. Nah,
Dari ketentuan itulah gue langsung berpikir bahwasanya gue harus meyakinkan pasangan gue Mau nggak gitu. Nah, mau nggak nunggu. Nah gitu loh, karena gini, itu adalah proses yang sama apa namanya nggak begitu sulit buat aku, tapi ada tantangan yang lain yang harus kita pikirkan. Yes. Anggap aja gini, mungkin kayak lo tadi sempat bilang ya kan, hubungannya dengan finansial dan sebagainya itu pengaruh bro, gitu loh. Iya. Kalau kita bilangnya sekarang ini di pandemik, lo bersyukur, alhamdulillah, ya Iya. enggak? Karena lo berpikir bahwasanya kita di pandemik, lo nggak butuhin nama resepsi, lo cuma butuh akad, selesai. Akad lo undangan berapa sih? Paling mentok 50 orang. Yang penting saya. Sah ya kan? Gitu. Iya. Udah selesai. Gitu loh. Kalau kalian yang di gereja, ya udah di gereja gitu. Otomatis sudah selesai, cukup. Kalau di nanti sudah lewati pasang pandemik atau sebelum yang namanya COVID ini berlangsung, gimana prosesnya? Iya. Nah, ini gue nggak tahu, orang adalah dituntut dengan adat atau yang namanya dituntut dengan tuntutan yang lain. Iya. Oh, resepsi penting, adat penting, resepsi penting, Iya. ya itu karena hubungannya dengan relasi yang lebih luas. Iya. Nah itu orang tua atau pasangan dari kita atau dari mertua kita, itu kan nggak tahu. Nah itu yang dibutuhkan bukan lagi yang namanya keyakinan atau kemantapan bro, finansial juga pengaruh di situ. Semua Oke, bekerja iya, bro, betul. ya nggak? Iya. Lo kalau berpikir saat ini ya pasti itu akan pengaruh buat lo sangat sangat besar. Apalagi proses lo kalau nikah dengan orang yang Beda adat ya. iya beda adat. Iya. Kalau kami di Jawa itu fine bro, jadi aman. Gini, kita punya adat yang nggak terlalu yang namanya prosesi yang membutuhkan finansial besar. Yang penting adalah kita disahkan sesuai dengan adat kami di Jawa dengan proses yang sederhana. Udah selesai. Tapi kalau kita nikah dengan adat yang berbeda, ya misalnya di luar Jawa, kita menghargai adat mereka. Yes. Dan kita akan melaksanakan sesuai dengan adat ketentuan yang ada di sana, ya enggak? Entah kita harus menyediakan mahar dan sebagainya, itu udah kewajiban bro, Ya. gitu. Dan itu tanggung jawab kita, gitu loh. Kayak lo laki-laki, ya kan? Pasti berpikir seperti itu kan, sejauh itu. Oh, kembali finansial bekerja. Enak. Ya. Laki-laki. Kalau perempuan mah nggak usah pikir. Iya. Ngapain ya? Aku sih menunggu aja laki-laki yang mau sama aku. Lalu. Enak banget. Aku sih cantik, pasti banyak yang suka sama aku. Dia miskin. Siapa lo? Tapi nggak semua cewek kayaknya kayak gitu. Iya, enggak. Kalau nggak gue udah ditinggalin sama cewek gue dari kapan. Oh iya. Udah dia ada ini apain ya? Enggak yakin kan gitu ya. Kan. Tapi ya itu dari realitanya memang seperti itu, bro. Jadi kalau kita katakan bahwasanya lu siap dulu atau lu nikah dulu baru siap. Itu kembali lagi ke kita. Kalau lu menunggunya namanya siap, lu nggak akan siap dalam proses tersebut. Lu akan dimakan usia. Ya enggak? Okay. Tapi kalau lu bilang adalah, oke, kita nikah, kita selesaikan bareng-bareng. Itu bisa, bro. Yang intinya adalah komit, bro. Komit. Ya nggak sih, pasangan lo ternyata nerima lo dalam artian oke, nggak apa-apa kita nikah dulu ya, oke secara adat nanti kita akan selesaikan setelah itu prosesnya. Siapa tahu di adat mereka bisa nerima seperti itu kan proses sambil jalan. Oke lah, semuanya yang namanya rezeki jodoh semuanya kan Tuhan yang ngatur, ya nggak sih. Ya makanya dari itu gue konsepkan adalah bahasanya kalau itu tidak ada jadi masalah besar buat kalian, kalau bagi aku adalah udah nikah baru menuju ke proses siap itu kita jalani bareng-bareng, ya nggak? Gitu. Proses dewasa itu bisa kita jalani bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau kalian nggak punya komit, ya nggak usah. Karena percuma kalian nggak akan dewasa di proses itu, ya kan? Tapi kalau ada masalah yang lain seperti gua, ini hubungannya dengan adat, emang gue nggak bisa ngindari. Dan itu gue harus lalui dulu proses itu. Kalau sudah selesai, baru gue akan jalani di situ. Itu kalau menurut gue, bro. Berarti oke, thank you banget masukannya ya. Iya. Pandangannya gitu ya. Bang. Iya, iya. Semoga cepat lah ya. Iya, ya, amin lah. Semoga kakak dapat jodoh Iya. lebih cepat, lebih baik gitu. Iya. Karena kan udah usia juga pasti kan perempuan ya. Iya, iya, Bener ya. benar-benar. Iya kan. Oke. Thank you Mas Adil. Luar biasa yang luar biasa. Iya, keren. Emang veteran. Dulu. Dulu veteran perang dia. Zaman masih kultur stel-sel loh. Dulu. John Peter Zunkun. Emang Berarti ada ikut perang puputan dong. Zaman VOC masih di ini, masih di Batavia. Iya. Gitu. Menurut lu gimana Mas Adil? Nikah dulu atau siap dulu? Kalau gue siap dulu. Siap Karena dulu. satu faktor Siap apa nih? Mempersiapkan dulu. Persiapan Khususnya untuk finansial. Khusus finansial. Nah, kalau gue sih tetap
juga tergantung dari seorang laki-lakinya itu maupun komitmen dari dengan pasangannya sendiri. Apakah mau menjalankan nikah ya kan, lalu bareng-bareng kita ya udahlah kita bangun finansial bareng-bareng setelah nikah gitu ya, sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau secara gue pribadi, gue lebih ngembangin untuk khusus untuk finansial, karena memang posisi gue satu, memang gue 4 bersaudara, gue nomor 4 dan gue nomor terakhir. Sebenarnya secara ini gue nggak perlu ngejar-ngejar ya kan, secara keluarga nggak usah ngejar-ngejar lagi, karena memang udah posisi gue udah terakhir gitu. Karena udah pada merit ya? Ya udah pada merit semua. Dan sekarang tinggal fokus untuk bagaimana caranya gue mengatur finansial gue sehingga cukup mencukupi biaya untuk nikah, lalu after married. Yang gue pikirin adalah after married, karena ada kehidupan setelah menikah itu. Memang banyak orang pandangan, lu kenapa nggak nikah gitu, nggak buru-buru segala macam. Ya di keluarga gue maupun secara agama gue memang tidak mengharuskan ya koreksi kalau gue salah, tidak mengharuskan lu harus nikah umur segini, lu harus nikah umur segini, ya kan? Ya, memang tidak ada aturan seperti itu. Yang penting satu gue siap, kedua finansial gue siap, karena memang butuh banget itu. Karena kalau kita melihat wah corona nih menggiurkan banget kan, wah corona nih bisa segala macam, tapi tar dulu, gue juga melihat posisi pacar gue adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia masih ada kakaknya 1 dan nomor 2 yang perempuan. Nah juga tidak bisa ya setahu gue sih memang tidak bisa. Adatnya bukan adat Jawa, adatnya Ambon dan Jawa dan lebih kental di Ambonnya. Jadi memang tidak bisa sembarangan begitu. Dan pernikahan itu di Indonesia khususnya yang gue rasa, dan mungkin semua orang Indonesia rasain, apalagi adatnya adat timur, yang kita nikahin ya bukan cuma gue dan pacar gue nantinya, yaitu keluarganya. Nah itu yang memang bagi gue masih belum terlalu dewasa untuk belajar tentang keluarga, untuk memahami keluarga. Tapi gue harus punya satu yang harus gue pegang adalah finansial, karena kalau finansial itu tidak kuat, ya matilah kita. Jangan sampai gue nikah dengan utang, jangan sampai. Kalau gue nikah dengan utang, gue mikirin gimana caranya gue bayar utang pada saat nikah. Adanya gue nggak bisa melamar tambah dengan tenang gitu kan. Lalu ya hanya ini gara-gara utang. Nah itu loh, itu yang gue pikirin. Dan itu memang harus makanya gue genjot banget, jangan sampai gue benar-benar tidak kehidupan gue itu benar-benar jangan sampai penuh dengan utang. Harus benar-benar semuanya terpikirkan dengan baik, semuanya tertabung dengan baik, semuanya harus baik. Karena finansial bagi gue sangat penting. Karena, gini, cewek lo udah tahu tentang finansial lo? Oh tahu. Terus dia terima? Dia terima. Iya, tapi tinggal tunggu prosesnya aja. Betul. Itu. Dan dia juga masih dia kerja dan kuliah gitu kan. Nah, kuliahnya itu juga dia bentar lagi selesai. Yang penting gue juga pengen selesai kuliah dulu. Masih kuliah dia? Masih kuliah. Semester akhir atau enggak? Udah semester akhir, mendekati semester akhir. 2 semester lagi atau 1 semester lagi mendekati akhir. Tinggal skripsi aja. Tapi kalian nggak ada pembicaraan untuk komunikasi misalnya, oke lah kita kumpulin finansial bareng, yaitu untuk modal kita nikah bareng, itu nggak ada? Sudah ada, sebenarnya sudah ada, tinggal mengaturnya kembali. Iya. Gitu. Tapi berarti intinya adalah lo nggak istilahnya berfokus pada lo seorang lah yang mengumpulkan finansial itu. Betul. Karena memang itu penting banget. Gitu. Satu sisi itu. Gila, tinggi banget. Luar biasa ya. Udah asem buat bapak. Udah iya, pusing pak kalau udah mikirin nikah tuh pusing. Iya. Emang kalau dari sisi lu gimana nih? Ini gue pengen tahu nih. Ini teman gue yang sedang mempersiapkan nikah. Gimana kalau dari sisi lu bro? Dulu gue punya konsep sama. Sama persis. Finansial juga. Oke. Tapi maksud gue setelah ada corona ini gimana ya? Karena gue pacaran kan 10 tahun. 9 tahun mau jalan 10 Juli nanti 10 tahun. Pertama udah kelamaan bro. Iya. Pacaran udah kelamaan. Iya. Gitu. Terus satu sisi orang tuanya udah nanya juga kan. Iya. Apa? Gitu. Nah, gue tadinya pikir sama kayak Monda, tapi berhubung pandemi, gue pikir juga kalau orang timur itu punya adat. Nah rata-rata mereka, bukan semuanya ya, rata-rata mereka pesta gitu. Pestanya besar gitu.
Kalau orang Ambon pasti ya juga ya mana? Iya pasti kan besar. Gua kan dapat orang Flores juga. Iya. Pesta besar. Nah, itu yang buat bukan buat gua khawatir ya. Maksud gua jadi berpikir kembali gitu loh. Kalau pandemi ini kan menurut gua corona ini bukan merusak sistem. Tapi corona ini semakin mendekatkan kita sama esensinya. Salah satunya pernikahan. Dengan adanya corona ini, dengan adanya PSBB ini, orang dibatasi kan masuk. Gitu. Kemarin gua ke nikahan kakak sepupu gua, itu cuma di dalam itu hanya 30 orang maksimal itu ya. Maksimal 30 orang. Itu udah termasuk pengantin dan Keluarga berarti keluarganya. Ya, kapasitasnya waktu itu berapa? 30. Kapasitas itu gedung sekitar ya? 60-70. 60-70. Jadi potong habis setengah. Jauh banget ya. Jauh banget beneran. Dan gue ngerasain kayak oke, pengantin juga nggak capek. Terus waktu pas kita kemarin ke Bandung ya, ke tempat teman kita nikah, pengantin juga nggak capek. Habis itu dia masih ngobrol-ngobrol sama kita, kita malah diajak saking dekatnya si Bang Aldo itu sama kita kan, diajak ke kamarnya, makan sini aja deh gitu, makan bareng sama pengantin. Terus gue bilang gila, orang nggak ada capek-capeknya. Iya. Padahal kan habis dia adat Batak gitu. Iya. Padahal kalau setahu gua, temen gue yang waktu itu nikah juga, capeknya luar biasa dia. Bahkan dia ketemu kita aja nggak sempat. Gitu. Setelah gua ketemu sama dia waktu itu sama Wanda, gua pergi ke Bogor, capek gua. Iya. Benar. Ya Mon ya. Ya. Ada teman kita tuh capek, dia bilang gitu. Nah, menurut gua si corona ini semakin mendekatkan kita sama esensinya. Pernikahan itu kan menurut gua pribadi ya, gua pribadi. Jadi pandangan gua ya. Yang penting sah. Yang penting sah. Di mata Tuhan atau di mata agama ya. Agama apapun sama negara. Yang penting esensinya itu. Jadi bukan semata-mata itu bukan apa ya namanya, adat ini dikesampingkan, bukan. Bukan juga, adat penting juga kan. Tapi kembali lagi, tapi mohon maaf nih, gara-gara PSBB, gara-gara corona kan kita nggak bisa ngumpul. Yang penting esensinya adalah sah, supaya si keluarga yang baru menikah ini bisa mempersiapkan lagi lebih baik di kemudian hari. Dan masalah itu sepertinya sih menurut gua bisa diomongin sama keluarga. Tapi kita membahasnya bukan masalah finansial lagi ya. Bukan. Lebih ke esensinya. Esensi ya. Esensi pernikahan. Berarti kalau umpamanya gini, kalau gue pikir bahwasanya kalau itu pandemik membuat itu keuntungan tersendiri buat lo, ya gak? Berarti dalam artian kalau gue pikir bahwasanya kan gini, kalau resepsi dilaksanakan cuma hanya 30 orang, kan itu kayak sesuatu hal yang membuat gue itu adalah resepsi nggak harus wajib gitu loh. Kalau kita fokusnya ke adat, berarti boleh lah gitu. Berarti nikah lo mending secara adat, nggak usah perlu resepsi kan. Jadi nggak perlu 2 kali kan. Iya, betul. Dan gue kayaknya mikir nggak usah sampai 30. Gue juga tadi mikir pertama kan gini ya. Gue kan udah siapin nikah nih. Gue siapin cewek gue itu keluarganya banyak banget. Karena kan dari Flores itu kan kebanyakan daerah. Kalau Batak itu kan lo baru apa? Baru apa? Gitu. Kalau nggak salah ya. Iya. Bener ya, pakai marga ya. Benar, pakai marga. Jadi kalau pakai marga, berarti lu tulang gua. Ya, gitu ya. Itu masih ikut satu keluarga gitu. Kalau di Flores lebih luas lagi, Pak. Satu kampung ya. Berarti itu. Iya, jadi itu kan satu kampung. Daerah mana? Mengundang satu daerah. Iya, jadi gimana? Misalnya gini, lu ditinggal di sini, mana namanya? Harapan Indah. Bukan, Klender. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Iya, benar, Pondok Kelapa. Pondok Kelapa misalnya. Lu ketemu sama Adil. Di mana gitu? Orang Pondok Kelapa. Oh iya, orang Jakarta Timur misalnya. Jakarta Timur mana? Pondok Kelapa. Oh, sama Pondok Kelapa sama gua. Iya, kita saudara gitu. Jadi cakupannya lebih luas, Pak. Bukan marga doang gitu. Cakupannya lebih luas. Dari sini sampai tetangga-tetangga atas bawah, sampai sono-sono masih Pondok Kelapa, masih saudara gitu. Jadi begitu di list, banyak banget. Nah, cewek gua temennya nggak terlalu banyak. Dekatnya nggak terlalu banyak. Kalau gua temennya banyak, Pak. Keluarga gua juga besar. Teman gua juga banyak. Tapi ketika gua list teman, langsung gua bagi 4. Yang nggak prioritas 2, 3, 4 nilainya. 2 itu sedang-sedang, 1 prioritas.
1 itu yang gue undang offline, 2 itu yang gue undang offline tapi masih bisa tentatif, yang 3 4 udah pasti nggak bisa. Jadi ini ya, ini gue sharing aja ya. Nah kan gue prepare. Nah jadi di situ gue makin filter pak. Yang gue filter di otak gue adalah ketika gue ngundang dia ada apa buat hidup gue. Gitu pak. Entah before married atau after married. Karena gue pernah ngobrol-ngobrol sama orang, gue lupa sama siapa itu, gue lupa banget. Jadi dia punya teman. Nah temennya itu punya teman, jadi temennya teman gue gitu ya. Temen gue itu kebetulan kalau nggak salah sih keluarganya grup Sinarmas kalau nggak salah ya. Terus ngadain nikah sampai ada booth Starbucks ya. beneran sampai ada booth Starbucks. Udah gitu masih dikomplain aja, masih ada orang yang nyinyir aja. Nyirnya gimana bro? Ya gue kurang tahu sih kata dia. Jadi maksud gue adalah lu mau nikah segede apa tetap aja kok orang komplain. Gitu. Tapi ya setelah itu kan dia nggak bayarin anak kita kuliah, anak kita lahiran. Iya betul. Kan nggak ada sumbang siapa apa gitu. Yang ada cuma komplain aja. Terus gue kemarin baru ngeliat postingan teman gue, dia keluarga baru, mungkin baru setahun lebih mungkin udah married. Orang Indonesia terlalu cenderung untuk nilai orang lain ya. Kayak gini, lu abis married itu harusnya lu punya rumah dong. Gitu. Harusnya lu abis itu punya mobil dong. Gitu. Standar banget. Terus abis itu lu yang penting lu punya pekerjaan gitu kan. Jadi nanti sampai pensiun udah tinggal leha-leha, anak lu nanti kerja bisa cukupin dirinya sendiri, lu nggak usah digangguin sama anak lu. Lu nggak perlu ganggu anak lu gitu loh. Ya, kayak gitu. Terus dia bilang tiap rumah tangga itu punya visinya masing-masing. Bener yang dibilang Mas Adil. Kalau memang misalnya gua berencana untuk nggak beli rumah dulu atau nggak punya mobil dulu, toh punya mobil macet kata dia gitu. Terus misalnya gua nggak punya rumah tapi gua ngumpulin aset yang lain, dalam waktu 5 tahun 10 tahun gue bisa cash. Tapi daripada gue harus nyicil selama 20 sampai 25 tahun. Dan gue harus double cost lagi, jauh jalannya di mana. Ya maksud gue itu penilaian yang baik banget gitu dari si teman gue itu yang jelasin. Terus harus punya penghasilan tetap gitu kan. Tapi menurut dia kalau gue udah punya passive income selama gue married, terus gue nggak perlu kerja sampai pensiun, kata dia gitu. Berarti mindsetnya juga itu penting ya? Oh, mindsetnya itu penting banget. Apalagi ya jujur ya, gue ini ngejar banget pak. Satu sisi kondisi orang tua dari mempelai juga, calon pasangan gue juga udah mulai nanya. Terus satu sisi gue juga sebagai laki-laki merasa bukan merasa ya. Jadi kayak jadi lu serius gak sih sama anak gue kayak gitu loh. Dia cuma nanya jadi kapan Adrian gitu doang. Tapi di gua langsung dapetnya itu lu serius gak sih sama anak gua gitu. Karena tadi lagi ya pacaran udah lama juga soalnya. Gitu. Berarti kalau keseriusan lo seperti itu berarti otomatis lo benar-benar manfaatin peluang yang sekarang dong. Kalau manfaatin itu dalam artian untuk mendapatkan esensi dari si pernikahan itu. Justru gue menjaga si esensi pernikahan sahnya itu. Karena benar kayak yang kata Monda, kalau memang misalnya kita hutang, sebenarnya gampang bro, resepsi itu gampang banget. Gampang. Lu punya apa, lu gade aja apa gimana, lu pinjam aja, pinjol gampang kan sekarang. Pinjol aja gitu. Berapa ratus juta, kolek 1, 2, 3, 4, 5 pinjol, 50 juta udah dapat 250 juta lu pesta. Kan gampang sebenarnya. Cuma setelah after married itu kan bener juga. Gua kategori siap untuk punya uang banyak banget enggak? Belum. Untuk yang resepsi untuk yang esensi itu ya gua adalah sedikit gitu loh. Untuk yang ada esensinya aja ya, maksudnya nikah di gereja terus sah gitu ya ada lah sedikitnya, cuma segitu aja gitu. Tapi yang gue pikirin justru ini yang paling orang jarang ini bro. Orang tuh jarang mungkin teman-teman udah mikir ya.
kalau terjadi apa-apa sama gua udah ngambil anak orang. Ya. Kalau terjadi apa-apa sama gua, terus dia biayain gua, apa tanggung jawab gua ke orang tuanya? Jadi gua sebelum nikah, gua udah siapin dulu pelurunya, Pak. Ya. Asuransi gua fullin dulu. Ya. Oke. Kalau gue bilang bahasanya, oke, lo fokus ke sekarang ini untuk ngumpulin yang namanya passive income. Ya, buat diri lo lah. Gitu ya. Itu secara tidak langsung pada saat lo nikah, passive income itu akan cair dan itu untuk bini lo. Anggap aja seperti itulah ya. Dan juga bisa jadi kalau lo sudah punya anak, itu fokus bisa untuk anak lo. Ya enggak? Tapi secara lo masih hidup, berarti passive income itu juga masih berarti buat lo kan? Oh iya. Iya kan? Nah, cuma dalam perubahan ini kan dalam artian kalau lo dalam proses seperti itu, kalau gue pikir bahwasanya lo lebih cenderung untuk nggak perlu menunggu siap dulu kan, dalam artian lo harus fokus dalam artian dah ini memang schedule gue untuk nikah. Iya. Ya nggak sih? Karena gue melihat satu sisi sebenarnya kesiapan mental udah ada, bro. Kesiapan mental udah ada, yang tinggal dipersiapkan itu finansial. Tadinya gue pikir gue sendiri dulu lah, gue siapin. Tapi berhubung sudah ditanya, terus gue jadi mikir lagi, gue renungin lagi, gue tanya-tanya lagi teman-teman, dan akhirnya bilang udah nggak apa-apa, lu nikah aja dulu. Toh lu udah siap kan? Siapnya itu notabene kalau terjadi apa-apa sama lu nggak bakal ngerepotin pasangan lu dan keluarganya. Iya. Kalau gue berpikir bahwasanya gini, gue bandingin sama si Monda. Mon, lo umpamanya lo fokus ke finansial nih, ya lo finansial dulu. Sebenarnya kalau gue ambil sedikit perspektifnya adalah sebenarnya sama kalau aku balik dibandingkan. Cuma lo akan fokusnya ke passive income, ya enggak? Tapi kalau lo itu ngumpulin finansial lo sampai lo bisa pakai bener-bener pak ya enggak sih? Cuma kalau gue lihat kembali bahwasanya kalau kalian ya, gue bilang misalnya cewek lo udah tahu nih latar belakang lu, ya cewek lu udah terima, ya gak? Dan kalian bisa namanya join bareng untuk yang namanya saling nabung gitu loh. Ya gak? Dan dalam artian kalau gue pikir bahwasanya ini namanya saling jaga dan save money kalau gue itu, bilang. Ya menurut gue itu melatih komitmen dari pacaran ya. Iya, tapi kan bukannya itu bisa mensupport kalian sendiri ya untuk kedepannya. Jadi jadi kalau untuk masalah status kesehatan gue pikir bahwasanya itu Tuhan lah yang ngatur, karena nggak mungkin lah bahwasanya gue khawatir nih bentar lagi gue kayak seperti ini nih kondisinya. Oke, semua orang pasti ada kekhawatiran lah dalam hidup mereka, tetapi dalam artian untuk proses nikah itu kan berarti nggak ada hambatan buat kalian untuk kembali berpikir bahwasanya terlalu jauh macam-macam. Ada yang menghambat lo bahwasanya status kesehatan gue nanti gimana, gue nanti dalam kondisi seperti ini gue nggak bisa support istri gue atau anak-anak gue, ya nggak sih? Makanya kalau gue pikir bahwasanya kalau cewek kalian sudah nerima dan udah tahu seperti itu, otomatis kan semuanya itu bisa diselesaikan bareng kan setelah yang namanya pasca nikah, ya nggak sih? Iya. Gitu. Benar. Kalau lu gimana, Mon? Kalau gue pikir bahwasanya itu penting loh, bro. Yang gue tangkap dari pembicaraan kita, ya kan, sebenarnya tergantung kembali dari apa? Dari keluarganya masing-masing, pengalamannya masing-masing, maupun kesiapannya masing-masing. Apalagi kesiapan tuh bisa masuk mana aja. Kesiapan untuk niatnya, kesiapan untuk finansialnya, lalu dari pengalaman hidupnya. Oh, ternyata dia ini pengalamannya di keluarganya kurang begini, gitu kan. Akhirnya dia mikir ini penting banget nih, harus gua gembleng dari awal, kalau enggak gua masalah nih nanti ke depannya, masa tua gua susah, gitu kan. Terus apalagi dari keluarga atau bagaimana, itu yang bikin dia akhirnya ya kembali lagi itu dari pilihan kita masing-masing, dari pengalaman kita masing-masing, ya nggak sih? Bener apa enggaknya mau nikah dulu apa nanti dulu, ya sebenarnya keputusan masing-masing. Tapi memang bener komitmen ini harus tetap dibentuk. Betul. Dari kita sendiri maupun dengan pasangan juga harus punya komitmen sendiri juga, baru komitmen bareng-bareng. Iya. Menarik kan? Iya. Dari situ. Kecuali kalau gini loh, gue berpikir yang ke depan. Ini Monda nih jalanin pasangan, ya kan, jalanin pasangan hubungannya dengan cewek yang sekarang nih. Lo juga sama lah.
tapi kalian udah bosen jalani pasangan itu, ya gak? Tapi kalian di balik itu adalah konotasinya adalah kalian udah seneng-seneng duluan lah, ya happy ya, kalian udah jajan ya, terlalu enjoy buat kalian. Jadi itu yang membuat kalian bisa nggak punya visi yang kalian raih gitu loh. Kadang-kadang kalau orang yang sudah terfokus suatu hal yang enak, ya kan, kayak tadi gue bilang bahwa saya nyinggung ya kan, ya lu ya Adrian, lu si Monda pernah jajan akhirnya terfokus sama itu karena buat kalian ternyata belum ada gambaran lagi untuk nikah, yaitu membuat kalian belum siap, ya nggak sih? Itu ngaruh besar nggak sih buat kalian kalau bahwasanya itu ternyata bener kalau umpamanya gue balikin lagi ke situ? Itu menurut gue masuk ke kesiapan mental soalnya itu. Iya, karena kadang-kadang orang kan mental itu semuanya diuji, bener loh bro, semuanya diuji. Yang namanya dia bener dinikahkan dalam artian proses yang singkat itu pasti diuji bro. Tapi kalau kita hadapkan lagi kalau dia hanya seneng-seneng, otomatis kan udah gue terlalu enjoy gitu loh. Akhirnya bukan lagi kesiapan bro, memang itu nggak ada kepikiran gitu loh. Ya aku kalau gue tanyain ke kalian sendiri, otomatis gue berpikir bahwasanya oke, lu sebenarnya siap nggak sih Mon? Lu siap nggak Andre? Ya. Kalian gimana? Sebenarnya siap apa sih? Berapa persen nih buat kalian untuk nikah di kelihatannya di periode berikutnya nih? Mungkin yang lebih cocok Adrian deh. Oh iya. Memang udah mempersiapkan. Kalau udah mempersiapkan harus 100%, Bro. Oh asik. Ini gue suka kayak gini, Bro. Apalagi kita nggak bisa nikah lagi ya. Sekali nikah ya udah, apapun yang sudah ditentukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Iya. Jelas banget tuh. Lo nggak bisa lirik lagi bro. Lo nggak bisa lihat kanan kiri, ya kan? Bisa. Masih bisa. Oh, masih naik bisa. motor? Oh iya. Harus lihat kanan kiri. Kalau dari gue sih seperti itu sih. Pola pikirnya dalam artian semua orang nggak siap kan pasti nunggu momen ya, gitu. Cuma kalau dari gue sendiri, gue dari pribadi ya, otomatis gue akan membuka bahwasanya fair-fairan sama pasangan gue, fair bener dalam artian kayak kalian, oh ternyata pasangan kalian sudah tahu tentang jati diri kalian, dan gue juga sama, gue akan care sama pasangan gue. Inilah kejadiannya, inilah kronologianya, dan gue saat ini kondisi seperti ini. Kalau lo siap menerima gue, ayo kita jalani bareng ya. Oke, tunggu prosesnya. Dalam menjalani proses tersebut, ayo kita siapkan bareng-bareng. Kalau memang persiapan itu sudah disiapkan dengan matang, dengan baik, otomatis semuanya akan berjalan lancar bro. Gue pikir seperti itu bro. Kalau yang namanya udah mahar, udahlah persiapan ini lu aja lama bro. Bagi kalian enggak ya? Kayak gitu berpikir enggak sih? Kalau kalian disuruh tuntut dari pihak keluarga atau istri calon kalian bahwasanya, lu siapin sendiri dong untuk persiapan ini. Pasti kalian berpikir lebih keras kan? Iya. Lebih nggak siap kan? Iya. Nah itu. Iya. Makanya gue kalau dari diri gue seperti itu bro. Kalau memang istri gue calonnya ini nanti memang seperti itu dan bisa nerima, it's okay. Jadi fine gitu loh. Semuanya pasti harapannya seperti itu bro. Mau jalaninya bareng-bareng ya udah, persiapannya juga harus jalani bareng-bareng. Tapi sih gue bersyukur juga pacaran agak lama bro. Kenapa itu bro? Untungnya. Apa yang lo dapetin? Terbuka bro. Terbuka. Iya. Jadi gue Apa yang buka-bukaan? bukan. Oh. Parah kan. Oh, pegang tangan. Oh iya. Enggak. Oh iya. Enggak ini ada. nggak ada. Oh iya. Pegang Oh itu tangan. tangan kanan, Nah. tangan kiri. Iya. Oh iya. Dan Nah, kiri? itu kan. Jadi untungnya itu pacaran lama jadi udah terbuka bro. Oh, Jadi oke. maksudnya tentang keuangan lu, Hmm. tentang keluarga lu, udah. Ya Ya ya. gua pernah nginep di rumah dia, dia Dul. pernah nginep di rumah gua. Maksudnya lu udah nginep dia? Nginep di rumah. Iya kan gua di ruang tamu. Orang Ya. tim. Oh iya ya. Gue Iya. terlalu tinggi bro ekspektasinya. Enggak lah. Oke iya iya. Nggak ada bapaknya. Lo terlalu mengkerucut bro. Oh iya iya. Oke. Terus Jadi untungnya udah terbuka dan satu lagi sih komitmen sih bro. Sebenarnya yang gue pernah ngadain survei waktu itu ya, Ya. kecilan. Oh. Ada tiga deh. Ya gue pernah nanya ke cowok dan gue pernah nanya ke cewek dan gue mau nanya ke lu sekarang. Kok tanya gua? Iya, karena Monda udah gue pernah tanya. Masa? Nih, ada urutannya baik, cantik, sama baik, cantik jelek sama satu lagi uang. Maksudnya cantik jelek Nah, itu gimana gini, nih? Itu berdasarkan urutan. Oh. Jadi gini. Pertama orangnya baik banget. Yang kedua, ini satu orang nih. Ya. Dia itu baik banget. Yang kedua, tapi dia biasa aja, nggak cantik-cantik banget. Tapi yang ketiga dia orang miskin. Itu pilihan pertama.
pilihan kedua dia cantik banget tapi dia sedang-sedang aja, baik-baik juga enggak banget tapi dia enggak jahat-jahat juga. Yang ketiga dia miskin. Atau dia kaya banget ya, dia sedang-sedang aja cantiknya terus dia miskin. Gimana sih? Gue juga lagi mikir bro. Atau lo ketik dulu bro, atau lo tulis. Iya terserah. Yang penting baik, cantik atau kaya. Mana dulu di urutan ketiga itu? Iya. Ada itu aja. Oh intinya Ribet itu. banget. Lo kok kasih Ntar pilihannya kayak. Kenapa? Nanti potong aja di situ. Lucu tuh soalnya. Iya. Supaya lebih cepat. Oh iya. Jadi antara baik banget, cantik sama uangannya. Gimana? Lu pilih mana? Urutan pertama, kedua, ketiga? Milih cewek nih. Heeh. Kalau milih cewek, gue jujur aja urutan yang pertama bro, baik bro. Oke. Gitu. Kalau Iya. tanya alasan atau gue perlu jawab atau nggak perlu? Enggak usah. Oh nggak udah. Urutan kedua? Urutan kedua. Kalau urutan kedua adalah uang. Oh. Oke. Baru yang ketiga itu adalah cantik. Gitu. Oh. Sekarang gini bro. Enggak, tapi itu lu menilai cewek lu ya. Milih cewek ya. Jadi pertama dia harus baik banget. Mm. Yang kedua orangnya nggak terlalu miskin banget. Mm-mm. Yang ketiga dia itu harus nggak usah cantik-cantik banget juga nggak apa-apa deh. Iya. Gitu. Iya. Kayak gitu ya. Hah? Gimana? Nah, itu maksud gue gitu. Lu pilih pasangan lu nih. Iya. Nah, lu standarnya gimana? Dia mau yang baik banget. Oke. Ini tiganya itu dalam satu cewek ya. Oh, ketiganya dalam satu Dalam satu cewek. cewek. Dia itu baik banget tapi dia uangnya ada, tapi dia nggak usah terlalu cantik banget juga nggak apa-apa. Atau mau yang gimana coba lu? Oh. Urutannya 1 2 3 itu gimana? Terus sama kayak tadi. 1 2 3-nya. Jadi Oh, gitu. dia nggak dari orang miskin. Mm-mm. Dia cantik. Dia baik. Mm. Dia nggak dari orang miskin banget. Mm. Dan ketiga ya udah jelek deh, gue terima. Gitu. Iya. Atau lu gimana? Pandangan mau diubah atau gimana? Iya. Kalau intinya adalah dari pasangan ini adalah satu. Kalau gue simpulkan secara spesifik adalah Iya. dia baik, Mhm. ya kan. Hmm. Keuangannya gue ganti sederhana. Ya. Oh. Oke ya. Berarti agak cantik ya. Berarti nomor 2 cantik ya. Aku bilang keuangannya jadi Keuangan. sederhana, bro. Nomor 2, cuy. Nomor 2, duanya apa? Kan tadi aku bilang ada keuangan kan, Oke. finansial kan. Ah, Nomor 2 kan. Oke. Ya, itu ganti adalah sederhana, Nah, ya kan. Oke. Paham ya? Terus habis itu baru yang cantik tadi, hubungannya dengan Oh, itu. berarti urutannya baik. Tetap kayak tadi. Berarti urutannya ganti dong. Berarti baik, cantik, nggak jelek banget, tapi yang ketiga ya udah kalau lu miskin juga nggak apa-apa kan gue yang cover. Kayak gitu nggak? Ya yaudah, Maksudnya kalau kayak mau gitu disimpulkan boleh. Kayak gitu nggak? Kalau dibilang seperti itu boleh. Kayak gitu ya? Iya. Benar ya? Iya. Semua cowok sama bro. Iya. Semua cowok sama. Gue ada survei ke Monda, Saiful, Yordi, Iya. sama. Yang mana? mhm. Lu yang penting baik. Hmm. Yang kedua, lu yang penting ya oke lah. Gue bisa ajak tenteng-tenteng kemana-mana lah, Hmm. gitu kan? Hmm. Yang ketiga, lu nggak apa-apa kok dari keluarga. Misalnya yang ya udahlah, yang bener gue yang cover kok keuangan, Hmm. gitu kan? Hmm. Itu laki-laki bro. Iya. Bener. Karena gue udah survei ke teman-teman nih, cuma sedikit sih, tapi 100% kayak gitu bro. Hmm. Kalau cewek, Hmm. gue udah survei juga. Iya. Cewek gimana? Urutannya, yang pertama baik, Oh, baik. baik juga. Hmm. Yang kedua keuangannya. Keuangannya. Yang penting lu nggak kaya banget, nggak kaya banget juga nggak apa-apa, tapi jangan miskin banget. Hmm. Yang ketiga itu udahlah lu jelek juga nggak apa-apa, gue terima gitu. Oh. Itu iya. jadi bisa disimpulkan bahwa manusia itu cari orang baik pasti nyari orang baik. Hmm. Gitu. Pasti yang pertama itu baik, tapi dari sisi perempuan kita sebagai laki-laki juga harus siapin keuangan juga. Hmm. Gitu. Tapi kenyataannya belum tentu kita baik ya. Iya. Ya kan Iya. tergantung. Oh, tergantung ya. Tergantung. Kalau Nah, tergantung kalau siapa lo menilai. Iya, oh betul, iya betul. iya. Kalau Nah, kalian yang sering jangan- jajan kayak gitu, Iya, iya. Kau salah menilaiku. Oke, demikian ya obrolan kita. Kayak gue udah rasa durasinya sudah cukup ya kan. Nah, bagi teman-teman yang ada di sini, kira-kira mana pilihan kalian? Bagi teman-teman yang laki-laki, mau milih mana dulu? Baik dulu, Iya. cantik dulu, atau ya nggak miskin-miskin amat? Atau kayak gimana? Maupun Gimana? Ya. yang perempuan juga. Dia acak-acak Silakan aja. pilih. Iya, acak-acak aja. Komen di bawah. Komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terus kalau bisa kasih penjelasannya kenapa? Iya, betul, betul. Mungkin kalau yang terbaik bisa dapat hadiah sambal bokap. tepat. Hmm, Loh, betul. sambal Oh, bokap. iya, langsung. Oh iya, jelas. langsung. Iya, Oh iya. iya. Kalau gitu ada sambal bokap di sini. Oke. Nggak apa-apa, ntar kan di cover aja depan. Oh iya, iya gampang. Cover. Sip. Oke, Oke. ya. Bye. Oke. See you.